serta Bapak Ibu Guru saudara satu yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan penyampaian presentasi itu tugas PKG PJOK. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu mengikuti PKG PJOK Jawa Timur. PKG PJOK itu program pengembangan kompetensi guru PJOK, di mana tujuannya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Pada poin pertama sudah saya laksanakan Bapak Ibu, itu lewat tatap maya, tatap muka. Yang poin pertama. Nah, sekarang itu poin kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah kita sudah mempunyai kombel, yaitu kombel gula manis. Artinya gula manis, guru lanas mengajar dan inspiratif. Jadi tidak usah buat lagi, yang ada kita lanjutkan. Selanjutnya Pak Limai. Tugas poin kedua itu membentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Tugasnya itu membuat RTL, saya memilih model pendidikan gerak dan kebugaran. Jadi saya mengambil tugas RTL ini, model pendidikan gerak dan kebugaran, menurut saya pribadi itu lebih gampang dilaksanakan dan mudah untuk daerah sekolah kita. Jadi saya konsul bersama Pak KS, sudah saya sodorkan, alhamdulillah disetujui. Selanjutnya Pak Iwan. Nah, RTL yang saya buat itu bersatu, bergerak bersama SDN dan SAU. Ini konsepnya Bapak Ibu. Bersatu ini saya kemas itu di dalamnya itu JJS, Jalan-Jalan Sehat. Saya namakan bersatu, bergerak bersama SDN dan SAU. Selanjutnya Pak Iwan. Nah, latar belakang Bapak Ibu, kenapa saya memilih program bersatu? Itu kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga dan mahal harganya. Terus yang poin yang sangat penting lagi sini Bapak Ibu, kegiatan ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat serta untuk menghilangkan rasa jenuh yang dialami karena setiap hari melaksanakan KBM di sekolah. Jenuh ini bukan hanya peserta didik Bapak Ibu, termasuk guru juga. Jadi kita butuh refreshing. Nah, makanya saya angkat tema bersatu. Selanjutnya, Pak Iwan. Nah, lanjutannya Bapak Ibu yang harus saya lakukan, yang pertama itu pilihan, choice, di mana siswa dapat memilih rute jalan-jalan sehat. Yang kedua, siswa dapat mengeksplor manfaat dari jalan-jalan sehat. Selanjutnya, siswa dapat mempraktikkan kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nomor dua, suara. Jadi siswa terlibat aktif, menyerukan suaranya tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Seperti itu. Yang ketiga, kepemilikan. Bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah disepakati Bapak Ibu. Jadi tujuan utamanya ini, proyek utamanya larinya ke peserta didik. Selanjutnya Pak Baik. Nah, tujuan program bersatu. Pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya gaya hidup sehat. Peserta didik mampu pentingnya kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan kolaborasi, membiasakan siswa untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, Pak Baik. Nah, capaian langkah-langkah. Ini tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, tahapan pengumpulan data dan informasi. Ini saya lakukan, saya itu melakukan refleksi. Apa kegiatan yang sekiranya sederhana tapi menyenangkan bagi guru beserta peserta didik. Jadi muncul bersatu itu, JJS. Yang kedua, koordinasi. Dan tahap konsultasi saya nyodorkan ke Bapak Kepala Sekolah tentang yang saya inginkan, yang saya rancangan, yang saya akan laksanakan RTL itu alhamdulillah disetujui. Kemudian rapat dengan kombel di sekolah, presentasi ini sekarang.
Publikasi ini bisa lewat grup WA, bisa di TikTok, bisa di YouTube tentang kegiatan yang akan saya laksanakan. Selanjutnya pelaksanaan, nanti ada jadwalnya, evaluasi, refleksi, dan umpan balik. Selanjutnya, Pak Imai, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini program ini merupakan jenis kokurikuler, yaitu pengembangan dari pembelajaran yang saya ajarkan. Itu gerak lokomotor, gerak dan kebugaran. Nah itu kokurikuler, pengembangan. Bentuk kegiatannya diawali dengan senam bersama. Setelah itu pembukaan, menjelaskan tujuan program bersatu, menjelaskan titik-titik lokasi, baru kita start. Waktu pelaksanaan proyek ini dirancang untuk dilaksanakan setelah kegiatan sumatif tengah semester atau sumatif akhir semester. Jadi tidak mengganggu KPM. Selanjutnya mitra, kolaborasi. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting. Yang poin 2, kolaborasi. Jadi saya melibatkan terutama kepala sekolah, dewan guru semuanya berkolaborasi. Jadi kegiatan ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Pasti harus berkolaborasi. Penanggung jawabnya terutama kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang mendampingi siswa. Selanjutnya Pak Rifai, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, itu jadi sekolah kita kan letaknya di atas. Sekolah kita kan sekolah tinggi ya. Jadi di atas pegunungan Bapak Ibu. Jadi view-nya, pemandangan itu yang ingin ditonjolkan nanti Bapak Ibu. Jadi beda antara jalan sendiri dengan jalan bersama-sama, itu beda. Mungkin ada murid yang tidak tahu itu pohon apa Pak, itu gunung bebatuan seperti itu Pak. Nah, nanti itu yang diharapkan dari kegiatan bersatu ini. Selanjutnya Pak Riwai, rencana evaluasi melibatkan siswa dan mobil. Sekarang ini Bapak Ibu evaluasinya. Nanti barangkali ada yang kurang atau ditambahkan, nanti di terakhir kita buka yang itu. Lanjut Pak Riwai. Nah, kemungkinan tantangan ini prediksi. Ini bisa berubah. Prediksi saya itu ada beberapa murid yang kurang partisipasi dalam mengikuti kegiatan bersatu ini. Nah, makanya saya koordinasi antara berbagai pihak. Jadi saya minta bantuan Bapak Ibu untuk koordinasi bagaimana caranya murid terlibat aktif dan semangat mengikuti program bersatu. Selanjutnya Pak Rifai. Nah ini Bapak Ibu, karena ini tujuan proyek utama adalah murid, maka saya melaksanakan ini koordinasi bersama murid. Ini rutenya murid yang menentukan Bapak Ibu. Sini ke sini Pak, jadi murid. Jadi kesempatan ini saya memberi kesempatan bagi murid untuk mengungkapkan keinginannya Bapak Ibu. Jadi tidak ada rasa takut, silakan bebas ini kemana-mana. Alhamdulillah kemarin sudah disetujui. Selanjutnya Pak Rifai. Nah ini ada kata sedikit Bapak Ibu. Jadi hashtagnya malu belajar, murid jadi korban. Kenapa saya pilih ini Bapak Ibu? Karena saya sendiri sebelum mengikuti BK ini banyak langkah-langkah saya dalam cara mengajar, gaya mengajar itu tidak sesuai Bapak Ibu. Asal mengajar saja. Jadi harapan saya, kenapa saya pilih malu belajar, murid jadi korban? Karena kalau kita asal-asalan, murid itu cuma asal-asalan juga yang tahu Bapak Ibu. Itu dari saya. Demikian presentasi ini Bapak Ibu, saya buka mungkin ada masukan atau hal-hal yang tidak searah atau yang perlu diganti, boleh Bapak Ibu. Silakan, saya minta pertama dari seksi keagamaan, mungkin ada yang kurang. Silakan Pak Sis, mungkin. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang setelah Pak Mahfud MD sampaikan, ini sudah sangat jelas sekali, detail sekali, sehingga kami aslinya sudah tidak ada pertanyaan apa-apa. Cuma tadi saya menyikapi tentang istilah choice ya. Ini yang jelas istilah baru bagi kami, karena kami berada di pegunungan dan jarang mendengar kata-kata istilah voice dan choice itu. Di situ ada ya di mana tadi Pak? Di halaman berapa itu ya? Halaman 3 Pak ya. Terus sebelumnya itu. Nah ini, yang saya tanyakan nomor 1 adalah choice Pak. Choice ya. Pilihan. Sama dengan voice, kedua-duanya saya tanyakan.
Nah, tadi yang saya dengar dari Pak Mahfud Effendi adalah mengangkat bersatu ya, Ya, yang di dalamnya adalah JJS. yes. Sebelum Pak Mahfud menentukan JJS itu adalah minat dari siswa, berdasarkan pilihan murid apa yang telah dipilih murid. Salah satunya kok langsung yang jelas murid kan banyak pilihan banyak. Ya. Pak, jalan-jalan sehat. Jangan Pak, ini aja dan semacam Ya. itu. Itu yang menjadi pilihannya apa saja yang pertama murid pilih, kemudian kenapa langsung ke bersatu itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Nah, ini terkait ini Bapak Ibu ada banyak pilihan, ada SEM. Gitu. SEM itu apa ya namanya ya? Itu perlombaan antar kelas Pak Anies. SEM. Sport Education Modeling. Nah, itu semacam turnamen. Kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu mengadakan turnamen. Nah, itu saya tawarkan murid itu kok agak kesulitan karena kelas rendah dan kelas tinggi beda kemampuannya Pak Sis. Maka saya tawarkan opsi itu. Jadi suara saya tampung. Jadi anak-anak ini maunya gimana? Terus terakhir saya tawarkan JJS. Dan anak-anak itu minatnya kok senang JJS. Karena ya anak-anak jalan-jalan, cari hiburan itu Pak Sis. Untuk penyelenggaraan SEM itu kelas rendah yang agak kesulitan Pak Sis. Kelas 4-5 itu bisa. Nah, sementara tujuan RTL ini semua murid peserta didik harus dilibatkan. Jadi maka saya pilih dan murid memilih opsi yang itu Pak, bersatu, bergerak bersama SDN 1. Itu Pak Des. Terima kasih Pak Des. Mungkin dari guru kelas ya, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, saya mau menanyakan tentang tadi kan rutenya siswa sendiri yang memilih ya. Ya. Nah ini jadi arahnya kemana? Rutenya kemana? Oh ya. Terima kasih Bu Evi. Nah yang tadi Pak, yang foto itu. Nah ini rute. Jadi anak-anak tak kasih gambaran Bu. Rute yang ingin dilewati. Yang ke arah timur sama yang barat ke utara. Jadi anak-anak milihnya itu start di sekolah dan finishnya di sekolah. Nah, start itu dari sekolah, dia akan lewat paving menuju ke Pustu. Dari Pustu itu menuju ke rumah warga ke barat, terus ke jalan Jengker sedikit, langsung balik ke sekolah. Saya tanya alasannya, biar tidak terlalu jauh Pak. Itu seperti itu. Jangan biar tidak terlalu siang, alasannya seperti itu. Jadi kemarin yang rapat setuju semua, maka diputuskan rute start melewati Pustu balik lagi ke sekolah. Begitu Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi? Sudah cukup Bapak Ibu? Untuk selanjutnya saya ingin mendengar paparan langsung terkait dengan mungkin ada tambahan, mungkin ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sawanto. Jadi harapan saya, karena di sini saya belajar, mungkin ada kekurangan penyempurnaan, itu yang saya harapkan kepada Bapak KS Bapak Sawanto. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud selaku aktor ini ya di sini, aktor PKG dari SDN 1. Terima kasih. Ini merupakan salah satu bagian dari program pengembangan sekolah melalui program kegiatan yang berdampak positif pada murid, karena di sana itu anak-anak dilatih untuk memilih choice, voice, dan ownership ya. Jadi anak-anak dilatih untuk memilih choice, voice, kita mengakomodir suara murid, kemudian bagaimana kepemilikannya. Dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu sudah bagus sekali. Sampai terakhir itu umpan balik ya. Di awal ada beberapa tahapan, itu prosesnya tentunya nanti tinggal aksi itu bagaimana begitu. Saya lihat juga ini fotonya pada saat penentuan ya, penentuan rute. Jadi
Jadi masing-masing anak diminta untuk menyuarakan pendapatnya. Itu merupakan salah satu voice. Nanti pada saat dilaksanakan itu bagaimana tanggung jawab anak dari pilihan-pilihan yang dipilih. Bapak Ibu, ini merupakan program kegiatan yang berdampak bagi murid. Jadi kita perlu kolaborasi semua stakeholder di satuan pendidikan kita. Mudah-mudahan memberikan dampak yang positif bagi anak. Kalau sekiranya ini nanti positif bagi anak, jadi program bersatu ini bukan hanya dilaksanakan pada saat pelaksanaan PKG ini. Harapan saya ke depannya itu terus berlanjut. Dan ini dilaksanakan di hari efektif fakultatif pada saat satuan pendidikan atau sekolah tidak ada kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kegiatan yang menyenangkan. Benar yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu cara untuk mengurai kejenuhan kita di sekolah setiap hari sudah mengajar, berhadapan dengan murid juga sama, setiap hari juga harus belajar. Jadi ini salah satu mengurai kejenuhan kita dalam program kegiatan yang berdampak positif pada murid, namun menyenangkan. Kalau bisa ditambah Pak Niki, kalau anak-anak itu DDS rutenya agak jauh, itu mungkin di akhir ada kegiatan semacam makan bersama. Ya, jadi di akhir itu bisa anak-anak setelah kegiatan DDS, kalau rutenya dari sini ke Pustu mutar ke Paving ini agak jauh. Yang jelas anak-anak itu mungkin lapar ya, di bekal dan membawa sendiri, entah kita makan bersama antara guru dan murid dalam satu tempat, sehingga bisa mempererat rasa kekeluargaan antara guru dan murid di sekolah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyusun program kegiatan yang positif ini. Dan harapan saya semuanya itu nanti terus berlanjut. Jadi ini bukan hanya sebatas program pada saat kegiatan PKG, tapi terus dilaksanakan seperti kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan serta masukan. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan mengirim Google Form ya, umpan balik. Jadi tentang presentasi yang saya lakukan. Jadi nanti gurunya saya kirim Bapak Ibu, mohon kejudiannya untuk mengisi. Demikian presentasi dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi peserta didik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.